Jemaat GKI San Francisco yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Welcome to our virtual Sunday service. Sungguh merupakan suatu sukacita bahwa hari ini sekali lagi kita masih diberi kesempatan untuk boleh mengikuti jalannya ibadah minggu ini. Walaupun hanya di rumah saja, secara virtual, biarlah kita boleh memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur dan sukacita dalam mengikuti ibadah ini. Oleh karena itu, mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk berkat-Mu yang selalu baru setiap hari, mengucap syukur untuk kasih dan pimpinan-Mu Tuhan yang tidak habis-habisnya di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, hari ini kami akan mengikuti jalannya ibadah Tuhan, biarlah Engkau yang mau menyucikan, Engkau yang mau menguduskan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Layakan kami untuk boleh dapat hadir dalam ibadah hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau juga mulai sempurnakan Tuhan jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Walaupun hanya secara virtual saja, kami percaya bahwa jika 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Tuhan, bahwa Engkau hadir di sana Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, kami juga secara khusus mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah setiap firman Tuhan yang keluar dari mulutnya Tuhan, setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, semua itu boleh berakar dan bertumbuh di dalam hati kami Tuhan, dan kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Engkau yang beracara Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyanyikan lagu pembukaan. Pada hari Minggu 27 Juni 2021 ini, kita meyakini kebaktian ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Allah yang setia dalam mengasihi dan menolong setiap ciptaannya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.
Saudara, pada hari Minggu 27 Juni ini, tema kebaktian kita adalah menghadapi hari sepi bersama dengan Tuhan. Karena itu, mari kita membuka Alkitab kita. Mari kita baca dari kitab 2 Korintus 8. 2 Korintus pasal 8. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-13 dan 14. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Let us pray. God, this year 2021, what a year. At the end of 2020, we believe that you will be in 2021. You will be present. However, by mid of March 2020, the spreading of the coronavirus creeping to become monstrous news to the whole world, causing many frustration, worrying, dying alone, and forgotten. The devastating news is not the end, even at it. Your precious children, created by your image, living in hatred, feeling superior to others, bring a million teardrops, these unauthorized turn blind eyes, ignoring the welfare of their flocks. Most of us broke your laws, no longer love each other. The agony we bear continues. At the end of August 2020, lightning filled the sky of California. For more than 11,000, it looked like you wiped all the people. For mistakes we may not recall. Our houses, beautiful nature you gave us, were burned. Million acres of lands, now just ASH. Answer me, oh Lord, hear my prayer.
demikian tadi kita bersama-sama belajar untuk tetap datang kepada Tuhan. Ratapan dalam kehidupan kita, tangisan dalam kehidupan kita akan terus datang silih berganti. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan selalu beserta dengan kita. Karena itu saudaraku, mari kita dengar berita anugerah sekaligus petunjuk hidup baru. Berdasarkan kitab Efesus 4. Efesus 4 ayat 30 sampai 32, demikian bunyinya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah berita anugerah Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang sungguh telah mengaku dosanya. Nyatakanlah damai sejahtera Allah bagi diri kita, bagi sesama kita, bagi siapa saja. Tuhan dimuliakan. Amin. Ku heran juru selamatku, bagiku tersalib, tertumpah darah rajaku, bagiku yang keji. Pada kayu salib ku melihat terang, dan beban hidupku hilang lenyap. Mataku celik karena iman, dan aku bahagia tetap. Menanggung kejahatanku, tersiksa Al-Masih. Betapa agung rahmatnya, kasihnya tak terperi. Pada kayu salib ku melihat terang, dan beban hidupku hilang lenyap. Mataku celik karena iman, dan aku bahagia tetap. Tak heran surya jadi gelap, menutup mukanya. Ketika mati haliknya demi manusia. Pada kayu salib ku melihat terang, dan beban hidupku hilang lenyap. Mataku celik karena iman, dan aku bahagia tetap. Mari saudara-saudara, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersuka cita karena firman-Mu nyata dan teguh. Kami mau hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami mau untuk menyambut hari-hari, ramai ataukah sepi bersama dengan-Mu ya Tuhan. Dan ajari kami juga untuk menemukan mereka yang juga mengalami hal yang kesusahan. Sehingga kami bersama-sama terus menikmati keindahan hidup di dalam Tuhan. Pimpin kami dalam Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan dalam Roh-Mu untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. First reading taken from 2 Corinthians chapter 8, verse 7 to 15. But as you abound in everything, in faith, in speech, in knowledge, in all diligence, and in your love for us, see that you abound in this grace also. I speak not by commandment, but I am testing the sincerity of your love by the diligence of others. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that
you through his poverty might become rich. And in this I give advice. It is to your advantage not only to be doing what you began and were desiring to do a year ago, but now you also must complete the doing of it, that as there was a readiness to desire it, so there also may be a completion out of what you have. For if there is first a willing mind, it is accepted according to what one has, and not according to what he does not have. For I do not mean that others should be eased and you burdened, but by an equality, that now at this time your abundance may supply their lack, that their abundance also may supply your lack, that there may be equality. As it is written, he who gathered much had nothing left over, and he who gathered little had no lack. This is the word of God. Selamat sore, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab yang kedua pada sore hari ini diambil dari Markus 5 ayat 21 sampai 43. Markus 5 ayat 21 sampai 43. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?"
Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan pada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Saudara pernah nggak merasa kosong, hampa, sepi? Martin Pua, kakak saya dulu, ketika studi teologi di Yogyakarta, kalau bertemu dengan saya suka bilang, "Dek, sepi di kos-kosan. Ulang tahun itu biasanya gue tiup lilin sendirian." Demikian kata dia. Memang saudara tidak enak kalau pada hari-hari di mana kita mestinya rame-rame, itu nggak ada orang lain, apalagi kekasih hati kita. CDC pernah menerbitkan tulisan, judulnya Loneliness and Social Isolation Link to Serious Health Conditions. Kesepian, isolasi sosial, itu terkait dengan kondisi kesehatan yang serius. Kesepian, isolasi sosial pada orang tua ternyata beresiko serius. Katanya bisa meningkatkan potensi demensia sampai 50% dan kondisi medis yang lain. Kesepian memang bisa dipicu atau diakibatkan oleh berbagai macam. Misalnya hidup sendirian, atau ada anggota keluarga, sahabat yang meninggal dunia, atau karena menderita sebuah penyakit, atau juga ketika hilang pendengaran, gak bisa dengar lagi. Dan resiko ini bahkan lebih besar terjadi, dikatakan dalam artikel itu, kepada orang-orang imigran dan kelompok LGBTQ+. Saudara, oleh karena itu di hari Minggu ini kita mau bersyukur kepada Allah di dalam Tuhan. Dan bersama Tuhan tentu saja. Karena tidak ada orang pantas dikucilkan. Semua orang dikatakan akan mengalami kasih Tuhan yang berlimpah. Jelas dalam Markus pasal 5 tadi, kita membaca lagi kisah tentang Yesus yang melayani siapa saja. Tidak peduli status sosialnya, tidak peduli apa latar belakangnya. Dia mengusir setan pada seorang yang bukan orang Yahudi. Dan di dalam teks tadi yang kita baca dalam Markus 5 ayat 21 sampai 43, di situ bicara tentang Yesus menyembuhkan 2 orang perempuan Israel. Dan ternyata walaupun sering dalam kitab Injil sinoptik, kita melihat seringkali Yesus bertentangan dengan pemimpin-pemimpin Yahudi. Di sini kita melihat salah satu pemimpin Yahudi itu tidak menentang Yesus. Jadi tidak selalu semua orang pemimpin Yahudi menentang Yesus. Contohnya tadi adalah Yairus yang anak perempuannya itu sedang sakit. Saudara, dari 2 anak perempuan ini yang menarik adalah dalam bagian pertama dalam kisah tentang Yairus tadi,
Dia memohon kepada Tuhan secara formal, secara resmi, terang-terangan dia datang. Perjalanan Yesus menuju rumah Sairus yang memohonkan supaya anak perempuannya itu yang umurnya 12 tahun itu disembuhkan, ternyata sempat terhalang, tertunda oleh banyak orang. Salah satunya dikatakan di sinilah, ada seorang perempuan yang tidak disebutkan namanya siapa. Dan perempuan ini sudah 12 tahun menderita pendarahan. Saudara lagi-lagi ingat bahwa kekhasan, ciri khas Markus ini dia suka pakai kayak sandwich ya, berlapis-lapis ya. Jadi kadang-kadang ketika cerita nggak langsung tapi dia pakai juga kisah lain. Atau ketika dia bilang tentang ada orang-orang yang datang itu banyak lapis juga ya. Jadi kembali lagi kita melihat di sini ada dua perempuan, yang satu sakit pendarahan 12 tahun dan dengan berani dia datang kepada Yesus. Sementara yang lain yang tadi udah duluan adalah melalui Yairus, dia memohon secara formal untuk minta Yesus menyembuhkan si anak perempuan umur 12 tahun ini. Jadi menarik bahwa Markus memakai dua kisah ini secara sejajar ya. Yairus, anak perempuannya umur 12 tahun, memohon formal pada Yesus. Masuk satu perempuan, tiba-tiba umurnya itu memang tidak disebutkan namanya, tapi katanya perempuan ini sudah 12 tahun pendarahan, sakit. Dan dia diam-diam, bukan formal, tapi dia tidak formal, diam-diam datang kepada Yesus. Tapi dia berani. Dikatakan sebetulnya si perempuan ini tidak ada laki-laki yang mendampingi. Dia juga tidak lagi punya dukungan yang mapan, gak mantep gitu. Secara spiritual kurang mantep mungkin, dan secara finansial, duitnya itu juga kelihatan dia sudah banyak kehilangan. Markus 5 ayat 26 dikatakan, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saudara, ini sebuah kisah yang menyedihkan ya. Tetapi si perempuan ini yang sudah sakit 12 tahun ini, yang tadi dikatakan kondisinya makin buruk, dia berani untuk menyentuh Yesus. Dia mengatakan bahwa asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Jadi saudara, dalam cerita ini ada berbagai lapis bentuk kesepian. Ada si perempuan ini yang sakit bertahun-tahun. Secara fisik dia sakit, secara psikis juga pasti dia sakit. Karena harapannya itu tidak terpenuhi. Dia sudah menghabiskan segala yang ada pada dirinya. Dia juga gagal berobat. Bahkan bukannya sembuh, tetapi keadaannya makin jelek, makin buruk. Dan dia tidak mampu mendekati Yesus. Karena juga ada kerumunan orang. Di tengah-tengah bentuk kesepian ini, si perempuan berani untuk mengatakan, asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Ketika terjadi sekejap, si perempuan ini mengenal ada perubahan di badannya, di tubuhnya. Dan saat itu juga Yesus tahu ada yang berubah pada tubuhnya juga. Ada tenaga yang keluar dari dirinya. Tenaga di sini yang diambil kata aslinya adalah dunamis. Jadi ada sebuah energi, ada sebuah tenaga yang kecil tapi lepas dan terasa di badannya. Para murid tidak tahu siapa. Yesus juga tidak tahu siapa yang menjamah jubahnya. Tetapi Yesus membuka diri supaya si dia yang tadi menjamah secara diam-diam itu berani keluar dari persembunyiannya. Saudara, si perempuan ini gimana? Belum. Ternyata dia belum lepas dari kesepian dia. Dia belum lepas dari bentuk kesendiriannya. Oleh karena itu dikatakan lagi,
sepertinya si perempuan ini aware of public shame. Dia tahu kalau dia sampai ketahuan gitu ya oleh si magic healer, kalau sampai ketahuan oleh si penyembuh yang penuh dengan mujizat ini, karismatis ini, bahaya. Dia tahu resikonya kalau dia sampai memunculkan dirinya, berani untuk mendekati Yesus. Beban budaya di pundak si perempuan sakit pendarahan 12 tahun ini. Dia sudah sembuh tadi ya, karena dia sudah menjamah jubah Yesus. Tapi beban budaya itu berat di pundaknya dan menuntutnya, menyeretnya untuk berani keluar dari persembunyiannya. Syukur bagi Tuhan, justru Tuhan Yesus menegaskan imannya. Tuhan Yesus melihat dia secara langsung, secara pribadi. Yesus tidak marah, tetapi justru Yesus meneguhkan iman si perempuan ini. Yesus senang. Yesus juga mau melepas segala bentuk belenggu kesepian yang selama ini ada dalam dirinya. Yang bukan hanya pada tubuhnya secara fisik yang sudah menderita pendarahan, tetapi juga beban sosialnya, beban moralnya, beban spiritualnya. Yesus lepaskan dengan perjumpaan itu. Selesailah perjumpaan Yesus dengan si perempuan yang 12 tahun pendarahan ini. Lalu bagaimana dengan Yairus tadi? Yang tertunda. Yang ternyata anak perempuannya sudah mati. Ternyata orang-orang juga masih ada. Tidak ada empati. Senseless. Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tapi saudara-saudara, sekali lagi Yesus hadir untuk menyembuhkan semua bentuk kesepian secara total dan utuh. Yesus hadir untuk menemukan mereka yang kesepian dan melepaskan mereka dari segala belenggu kesepian yang mungkin muncul karena sepi spiritual, sepi karena fisiknya sakit, sepi karena emosinya tidak terpenuhi, sepi karena secara psikologis mereka mengalami stigma, mengalami label, mengalami bully, mengalami tekanan masyarakat, dan sepi secara politis. Karena tidak ada bentuk dukungan dari pemerintah. Tidak ada bentuk dukungan dari sang penguasa. Yesus hadir untuk menyatakan semua kehidupan dipulihkan. Yesus hadir untuk memberitakan penyembuhan dia adalah penyembuhan yang life changing. Yang mengubah hidup. Bukan hanya luka, tidak luka lagi. Tetapi juga imannya, keyakinannya, kepercayaan dirinya dipulihkan. Saudara, oleh karena itulah tema hari ini menghadapi hari sepi bersama dengan Tuhan. Di sini dalam catatan kitab hari ini dari kitab Markus juga dari Korintus, kita belajar melihat sepi dalam dua sisi. Sisi pertama sebagai aku yang merasa kesepian. Mungkin seperti si perempuan yang tadi sudah 12 tahun pendarahan. Mungkin seperti beban sebagai seorang imigran. Mungkin sepi sebagai beban seperti kelompok-kelompok yang dikucilkan dalam masyarakat konteks masa kini. Seperti tadi artikel yang tadi saya sebutkan pada bagian khotbah pertama. Ingatlah, ketika pun kita sepi, mari kita belajar dari bagaimana Yesus juga mendekat kepada sang perempuan tadi. Karena sang perempuan itu sendiri yang sudah 12 tahun menderita pendarahan, dia punya modal yang sudah baik. Bahwa dia belajar untuk mengenali kasih karunia Tuhan. Dia belajar untuk mengangkat dirinya dari kesusahan. Dia belajar untuk tetap bersyukur. Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dia tidak mengharapkan yang muluk-muluk, saudara-saudara. Tapi dia punya keyakinan. Dia punya ketulusan. Dia punya kemantapan hati bahwa melihat Yesus ada di situ.
walaupun ada banyak orang berkerumun, dia berani untuk maju. Saudara, di sini kita belajar bersama-sama bahwa untuk menghadapi hari sepi bersama dengan Tuhan, ketika kita kesepian, mari kita belajar bertekun. Bertekun adalah kita belajar untuk pantang menyerah. Kita belajar untuk setia, berjalan lurus, fokus, dan tulus. Tulus berarti tidak takut rugi. Seperti perempuan tadi, nothing tulus. Yang penting asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Setelah dia menghabiskan banyak apa yang ada padanya, segala tabib dia jumpai, dia tidak kunjung sembuh tetapi makin memburuk. Tapi keyakinannya tidak pupus, tidak mati begitu saja. Dia punya tekad, tekun, setia, dan tulus. Banyak orang mungkin tekun tapi nggak setia. Banyak kita mungkin kita sudah tekun dan setia tapi nggak tulus. Kita takut rugi. Kita takut dikucilkan. Ada banyak ketakutan. Tapi mari kita belajar kalau kita mau mengenyahkan kesepian dari hidup kita. Mari kita belajar tekun, pantang menyerah, setia, dan tulus. Lalu juga kalau dari sisi yang lain kita melihat ada orang yang sepi. Kita melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Atau kita harus mencari orang-orang yang juga perlu pertolongan Tuhan. Mari kita belajar dari bagaimana Paulus juga berpesan kepada Korintus. Paulus mengingatkan jangan takut untuk menolong dan mencari mereka yang kesepian. Mereka yang juga menghadapi hari-hari sepi. Karena semua orang di dalam Kristus beroleh anugerah penebusan dosa. Beroleh kekayaan dalam segala sesuatu. Kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan, kaya dalam kesungguhan. Kaya dalam kasih. Bukan hanya kepada diri sendiri, tetapi juga kepada para pelayan Tuhan, kepada gereja-gereja Tuhan, kepada dunia di mana gereja itu berada dan berkarya. Paulus mengingatkan betapa gereja di Yerusalem serius berbagi supaya kesepian apapun yang terjadi dalam mereka, dalam masyarakat mereka, itu perlahan-perlahan tapi pasti dapat dienyahkan karena Tuhan beserta dengan mereka. Mereka berbagi sebagai satu persekutuan Kristen. Dan ini saudara adalah sesuatu yang tidak biasa. Mungkin juga mirip dengan masyarakat kita. Kenapa? Karena waktu itu kalau orang memberi, biasanya si penerima merupakan orang yang berstatus lebih rendah. Ada seperti patron klien ya. Jadi kalau ada orang menerima, maka kalau ada orang menerima, maka si penerima itu diharapkan akan lebih loyal kepada si pemberi. Jadi kalau ada orang yang memberi, maka si pemberi itu menunjukkan kuasanya sehingga si pemberi layak untuk beroleh hormat. Itu yang terjadi dalam dunia, dalam masyarakat kita, di dalam gereja di dalam konteks gereja pada masa itu. Tetapi di sini dalam 2 Korintus tadi Paulus mengajak orang-orang Korintus memberi sebagai ucapan syukur karena mereka sudah lebih dahulu beroleh kaya dalam segala sesuatu. Rasul Paulus biasanya mengumpulkan kolekte persembahan dari gereja-gereja non-Yahudi juga, dan uang itu dipakai untuk membiayai pelayanan kasih terhadap orang-orang Kristen di Palestina. Paulus memuji gereja Makedonia karena di tengah-tengah siksaan, gereja Makedonia tetap kaya dalam kemurahan hati. Perbuatan gereja di Makedonia seperti janda miskin yang memberi dari apa yang ada padanya. Dia punya banyak kekurangan, tetapi itu tidak menahan dirinya untuk bersyukur. Karena berbagi kasih, mencari yang kesepian,
itu dilihat sebagai sebuah hak istimewa. Saudara, oleh karena itulah mari kita terus berbagi. Kita kaya untuk bisa menghadapi hari sepi bersama dengan Tuhan. Kita juga kaya untuk berbagi grace, anugerah kepada orang-orang yang kesepian. Melebihi segala kemampuan kita. Karena apa yang kita terima, sudah kita terima dengan cuma-cuma. Karena apa yang kita terima, itu adalah karena Tuhan yang menganugerahkannya. Selamat untuk menjadi orang-orang anti sepi, karena kita bersama dengan Tuhan. Tuhan dimuliakan. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri bersama-sama dengan seluruh gereja di segala tempat dan abad. Marilah kita mengakui iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara, kita berdoa. Kita masih berdoa untuk menghadapi pandemi COVID-19. Kita juga berdoa untuk kesiapan gereja kita untuk membuka gedung kebaktian. Dan kita juga berdoa untuk kekuatan Tuhan kiranya bekerja di antara kita semuanya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersuka cita karena kami dikuatkan. Pada hari ini melalui kitab Markus dan kitab Korintus, kami belajar bahwa tidak pernah ada boleh orang kesepian. Karena Tuhan hadir dan Tuhan mengutus kami untuk menjadi sahabat, menjadi sesama yang saling penuh dengan belas kasih Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan perjuangan dunia untuk menghadapi juga pandemi. Banyak orang mesti diisolasi mandiri, banyak orang kesepian, banyak orang juga mulai frustrasi. Karena mereka nggak bisa keluar, karena mereka juga nggak bisa ketemu dengan keluarganya, karena mereka juga cemas Tuhan. Apalagi di Indonesia. Oh Tuhan, tenaga terbatas, fasilitas kesehatan begitu terbatas, wabah ini begitu mematikan ketika bersentuhan dengan mereka yang sudah punya
catatan kesehatan masing-masing. Tuhan Yesus, tolong, topang, pakai gerejamu. Sehingga dengan setia, dengan tekun, dan dengan tulus, kami gereja-gereja bersama-sama, juga dengan masyarakat, mampu maju, berperang, karena Tuhan beserta dengan kami. Mampukan kami untuk mempraktekkan protokol kesehatan, mampukan kami juga untuk menjaga imunitas tubuh kami, dan juga mengupayakan sesama untuk juga mengalami daya tahan tubuh yang kuat. Apapun yang bisa kami bagikan, Tuhan, pakai kami. Kami juga berdoa untuk kesiapan gereja-gerejamu dalam membuka gereja-gereja seperti yang sudah terjadi di Amerika maupun juga termasuk di GKSF pada pekan depan. Tuhan, tolong kami supaya kami tetap mampu untuk melihat ini sebagai sebuah gerakan yang juga mantap, tapi juga kami tetap berhati-hati. Kami juga tetap tidak kekurangan sukacita. Kami juga tetap mampu untuk mengalami persekutuan yang semakin mesra dalam Tuhan. Kami serahkan juga Lakeside, kami serahkan juga San Francisco Presbytery, kami serahkan juga San Francisco Interfaith Council, kami serahkan juga badan-badan lain seperti PCUSA atau juga NIPC, NAPC. Semua Tuhan, pakai kami untuk terus bermitra, bekerja sama, bersatu, karena kami semua adalah murid-murid-Mu. Dan kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga, segala usia, dari janin, dari rahim ibunya, maupun juga usia kanak-kanak, usia remaja, dewasa, usia lanjut usia. Tuhan, berkaryalah terus-menerus. Yang berulang tahun Tuhan kuatkan, yang bersedih Tuhan topang dan pakai kami. Yang juga membutuhkan pertolongan Tuhan tolong supaya kami punya hikmat untuk menemukan mereka yang kesepian, supaya sebagai persekutuan dalam Kristus, kami selalu dapat bersatu hati, teguh, saling mengasihi. Terima kasih Bapa untuk segala kesempatan kami untuk bersekutu dalam kasih mesra-Mu. Kami serahkan doa kami, berikan kami semangat seperti doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, akan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Ada juga yang digoda kemewahan, tapi tidak mengenal bahagia. Marilah,
Dalam dunia nyata, kesepian akan terus melanda. Mari saudara, dengan teguh kepada Tuhan kita tetap bertekun, setia dan tulus, dan temukanlah mereka yang juga kesepian, sehingga kita terus merasakan bahwa kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita, kita kembalikan pada hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara, tetaplah menjadi saksi Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dalam pengasihan Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, pengasihan dan pertolongan Roh Kudus beserta dengan saudara-saudara sekarang sampai senantiasa selamanya. Haleluya. Amin.